Oke, ini saya akan kasihkan ujian akhir semester sistem operasi saya tentang menjelaskan konsep-konsep dasar dan instalasi Windows atau Ubuntu. Nama saya Muhammad Amin Mando. Satu, definisi sistem operasi. Perangkat lunak sistem yang menjadi fondasi bagi semua aktivitas komputer, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dan perangkat keras. Mengolah sumber daya seperti proses, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Hmm, Fungsi fungsi sistem operasi. Satu, manajemen sumber daya komputer, proses, memori, di script IO. Dua, menyediakan antarmuka pengguna kurung GUI atau CLI. Tiga, manajemen file. Empat, menyediakan layanan inti untuk aplikasi. Mengapa penting menghubungkan pengguna aplikasi dan hardware? Dua, memungkinkan pengguna hardware secara efektif. Tiga, fondasi untuk menjalankan aplikasi. Terus, karakteristik sistem operasi. Memahami perbedaan fundamental antara sistem operasi dan open source dan closed source adalah kunci dalam pemilih solusi perangkat lunak yang tepat. Open source adalah perangkat lunak dengan kode sumber yang bebas dilihat, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh pengguna. Kelebihannya legal, bebas, dan pembajakan. Dua, pengembangan dan inovasi komunitas. Tiga, transparansi kode sumber. Empat, hemat biaya, sering gratis. Kekurangannya, dukung teknis informal. Dua, kurangannya dukung pemasaran. Tiga, potensi fragmentasi variasi atau lunak untuk Debian, Mozilla Firefox, Office. Kalau yang closed source bakat lunak dengan kode sumber yang tidak dipublikasikan dan tidak dapat dimodifikasikan oleh pengguna. Kelebihannya, satu, stabilitas sistem terjamin. Dua, dukung teknis resmi dan premium. Tiga, antarmuka pengguna intuitif. Empat, model bisnis terencana. Kekurangannya, satu, membutuhkan lisensi berbayar. Dua, kustomisasi terbatas pengguna. Kurangnya transparan kode. Contoh, Microsoft Windows atau MS dan Adobe Photoshop. Skema dasar sistem komputer. Komponen utama sistem komputer adalah satu, perangkat keras atau hardware, infrastruktur fisik, input, proses, output, memori. Dua, perangkat lunak, software, memberikan instruksi sistem operasi aplikasi. Tiga, brandware atau pengguna memberi input dan menginterpretasi
merepresentasikan output. Aliran data dalam sistem komputer. 1. Data diterima oleh memulai perangkat input. 2. Diproses oleh unit pemrosesan CPU, disimpan sementara atau permanen di memori atau penyimpanan. 4. Dihasilkan sebagai informasi mulai perangkat output. Diagram skema dasar komputer seperti yang di sini, sama output, terus proses CPU, output, terus diproses CPU memori ke CPU. Perangkat dalam sistem komputer itu ada 4 bagian. 1. Perangkat input, alat untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, menjabatani interaksi manusia mesin. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Scanner, 4. webcam. Terus perangkat proses, komponen yang mengolah data dan menjalankan instruksi program inti di komputer. 1. CPU atau prosesor. 2. GPU atau graphic card. 3. Mainboard. 4. Chipset. Selanjutnya perangkat output, perangkat yang menampilkan hasil perosesan data, menyajikan informasi kepada pengguna. 1. Monitor, printer. 2. Printer. 3. Speaker. 4. Proyektor. Selanjutnya memori. Penyimpanan sementara atau dikenal RAM atau permanen, kurung ROM atau storage untuk data dan instruksi komputer. 1. RAM, 2. ROM, 3. SSD, 4. HDD. Selanjutnya cara menginstal, langkah-langkah install Windows atau Ubuntu. Windows 10, langkah pertama, persiapkan instalasi. 1. Cek persyaratan sistem seperti di komputernya. DDR, misalnya DDR2 plus RAM, storage. 2. Untuk ISO, Windows 10 dan media creation tool atau Rufus. 3. Siapkan flash disk 8 GB plus ke atas, minimal 16 GB. 2. Proses booting dan instalasinya. 1. Boot dari USB, pilih bahasa, terus install now. 2. Pilih custom, praktisi atau format drive. 3. Tunggu hingga instalasi selesai. 3. Konfigurasi awal, atur wilayah, buat akun, dan privasi. 2. Hubungkan jaringan dan periksa update. Baik, bagaimanapun seperti Ubuntu, cuma bedanya di bagian ISO-nya sama storage-nya sih. Kesimpulan dari materi yang disebutkan, sama penjelasan metode penting, fondasi utama EOS, mengolah hardware, software, dan sumber daya komputer. Evolusi dari sistem batch sederhana yang terbuka, modern yang intuitif dan aman. 3. Penting, tanpa OS, aplikasi tidak dapat berjalan, menjadikan inti perangkat komputer
adaptasi. Terus pentingnya pemahaman sistem operasi atau yang tepat memilih OS yang sesuai untuk kebutuhan spesifik dan efisiensi. Dua, pengembangan krusial untuk pengembangan perangkat lunak, pemecahan masalah, dan keamanan sistem. Tiga, inovasi memungkinkan interaksi canggih dan mendorong perkembangan teknologi. Kalau ditanyakan, akan komen di bawah, video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.